Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini itu materi parenting Nabawiyah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Idam Fatir. Tapi sebelumnya izinkan kami membacakan CV dari Ustadz Muhammad Idam Fatir. Nah, beliau bernama Muhammad Idam Fatir, tanggal lahir, tempat tanggal lahir itu di ND 6 Mei 1989, alamat Jalan Pesona Kalisari Serbu, Jakarta Timur. Setelah pernikahan sudah menikah. Pendidikan dari beliau dari SDGM IT ND 4, SMP Negeri 1 ND, SMA Negeri 1 ND, kemudian di Lembaga Tahfiz Markas Al-Quran Indonesia, Mahad Bahasa Arab Utsman bin Affan, kemudian kuliah di Institut Agama Islam Al-Aqidah. Nah, beliau saat ini atau sebelumnya koordinator Al-Quran di Lembaga Kutab Al-Fatih tahun 2019 sampai 2023, kemudian Kepala Kutab Al-Fatih Jakarta Timur, kemudian pengajar Al-Quran di Lembaga Hafiz Markas Al-Quran Indonesia, kemudian pengasuh MDMQ Pesona Baitur Rahman Kalisari. Hobi beliau membaca dan olahraga futsal. Masya Allah. Barakallah. Itu di se sepintas tentang Ustadz Muhammad Idam Fatir. Kalau di panggilan Ustadz apa nih Ustadz? Ustadz Muhammad, Ustadz Idam atau Ustadz Fatir Ustadz? Hmm, Kalau panggilannya bisa macam-macam ya. Ada Idam Fatir, kadang kalau lebih masyhurnya Imam Abu Arqam ya. Kalau sapaan sehari-harinya ya. Kalau ini Ustadz, nama resminya. berarti dipanggil Ustadz Imam ya Ustadz ya? Ya, Ustaz Imam Ya. boleh. Ustadz Imam Abu Arqam. Ya, baik. Itu sedikit CV dari beliau, nanti Ustadz Imam ya selanjutnya memperkenalkan diri saya nanti Ustadz. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, kami persilakan Ustadz untuk mengikuti kajian ilmiah Yayasan Bina Insan Kamil yang diadakan ini setiap minggu, Ustadz. Diadakan setiap minggu, satu minggu kali pada malam Kamis ini, Rabu malam Kamis ini, pada pukul 20.00 sampai dengan selesai. Peserta ini itu seluruh guru yang ada di Yayasan Bina Insan Kamil dan ada juga wali murid. Nanti kami akan absen di akhir kajian akan kami sampaikan link absensinya di chat Zoom. Kepada Ustadz Muhammad Idam Fatir disilahkan. Baik, baik. eh, Suara saya terdengar ya? Oh, terdengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan pertemuan ini, yang juga telah memberikan kepada kita kesempatan ya untuk bisa berwajah walaupun lewat Zoom ya. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Fadli Priyansyah ya, yang juga rekan kami juga ya dulu di Markas Al-Quran ya. Insyaallah bersyukur pada Allah ditakdirkan ya dipertemukan dengan
teman-teman, saudara-saudara, para praktisi pendidikan, ya, para guru, para orang tua santri di kajian ilmiah Yayasan Bina Insan Kamil. Ya. Kami hormati pula para tingginya yayasan, para guru-guru, dan seluruh wali santri. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan manfaat di dalam pertemuan malam hari ini. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak MC tadi ya, Ustadz John Saputra ya. Insya Allah, insya Allah di malam hari ini ya kita akan berbincang ya, membahas terkait dengan parenting ya, visi keluarga Muslim. Karena memang kami sendiri sebagai praktisi juga ya pendidikan sama dengan para teman-teman sekalian ya, para guru, dan kita tahu bahwasannya antara parenting ya dengan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena memang ini tugas bersama, dan anak kita ini atau santri-santri kita atau murid-murid kita itu adalah hasil kolaborasi ya antara orang tua ya pertamanya, kemudian juga guru ya. Tentu semuanya dengan iznillah, izin Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiarnya adalah dua sosok ini ya. Di keluarga atau di rumah ada orang tua, kemudian di lingkungan belajar itu ada para guru. Dan hasil kolaborasi dua inilah yang insya Allah akan memberikan sentuhannya dan pembentukannya kepada anak-anak kita ya, dan santri-santri kita ya. Kemudian yang kedua, sholawat ya, teriring salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para keluarganya. Beliau sebagai contoh sempurna, paripurna, baik sebagai orang tua ataupun sebagai seorang guru ya. Karena Nabi SAW sabda khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang terbaik ya di keluargaku. Jadi Nabi SAW menisbatkan dirinya ya sebagai orang terbaik yang dalam hal menjadi kepala rumah tangga ya, memanage keluarga. Otomatis sudah menjadi kelaziman ya bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai role model kita di dalam menjadi orang tua. Begitu juga dengan menjadi guru ya. Karena di kesempatan lain Nabi SAW juga bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus, dan guru ini adalah pekerjaan seluruh nabi ya. Karena di antara skill seluruh nabi itu adalah al-bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Al-bayan ini adalah menjelaskan ya ilmu-ilmu yang benar ya. Ini adalah tugas para guru ya dan juga para orang tua ya. Baik para guru ya, para wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami bertanya dulu ini durasi waktunya sampai berapa ini biar saya bisa mengukur agar mungkin Eh, ada sesi diskusi atau seperti apa. Kalau Ustaz, nanti di akhir, biasanya kami batas sampai jam 9. Habis itu sesi diskusi selanjutnya Ustaz. Oke. Baik. Eh, kan ada suara yang terdengar? Sudah ya. Baik, ikhwafillah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema kita pada malam hari ini yaitu visi keluarga muslim antara anugerah
dan amanah ya. Eh, di situ mungkin sudah apa? Kemarin ada materi yang sudah saya kirimkan juga ya kepada Ustaz Fadli ya. Ini kalau mau apa, ditampilkan. Belum nampak, Ustaz. Sudah saya share itu. Gimana? Udah Belum ya? share ya? Belum nampak ya? Oh, udah. Ya, Ustaz. Oh, udah. Ya, baik. Eh, di awal ya saya menulis sebuah prolog ya. Situ ada keluarga adalah anugerah ya, sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah karena pasangan ya dan anak-anak kita ini bisa memberikan ketenangan ya, kebahagiaan. Namun di saat bersamaan ya, anak-anak kita ini adalah amanah ya, untuk kita ya yang harus dijaga ya. Karena apa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait eh, istri dan anak-anak kita ya. Mobil khusus ini bagi para suami ya dan para ibu juga akan ditanyai tentang bagaimana perhatian dia ya, pendidikan dia terhadap anak-anak suaminya ya. Jadi seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruhnya. Kemudian seorang ibu khususnya disebutkan di dalam hadis itu fi baiti zaujiha ya. Bertanggung jawab dia menjadi ra'iyatun ya, terhadap rumah dan anak-anak suaminya ya. Untuk itu semua ya, keluarga sebagaimana judul kita ya mesti memiliki visi yang jelas ya agar geraknya pun terarah ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita semua. Baik, Nanti. Afwan Ustadz, nampaknya eh, kenapa ya? Karena para ulama memisalkan ya, atau menganalogikan, mengkiaskan rumah tangga itu seperti bahtera ya. Dan seorang suami ini dia sebagai eh, kaptennya yang menentukan arah ya perjalanan sebuah rumah tangga ini ya. Dan sebagai muslim ya tentu tujuan berumah tangga kita tidak sebagaimana ya orang-orang yang tidak memiliki panduan ya. Karena kita sebagai seorang muslim tentu tujuan keluarga kita itu adalah aslinya adalah tujuan penciptaan. Ya. Tujuan keluarga itu adalah tujuan Allah SWT menciptakan kita, itulah tujuan keluarga kita ya sejatinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT. Maka dalam keluarga pun itu yang menjadi patokan ya. Patokan untuk seluruh aktivitas di keluarga kita ya. Bahkan sampai dengan hal terkecil pun yang kelihatannya urusan dunia, tapi sebenarnya dia bagian daripada ibadah ini. Yaitu misalkan seorang ayah mencari nafkah halal, itu juga bagian daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ibadah ini ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah itu artinya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah ya. Di ibadah itu seluruh hal perbuatan apapun itu yang dengannya mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, ini makna ibadah yang menurut Ibnu Taimiyah. Jadi pertama berkaitan dengan tujuan ya dan orientasi yang benar, dan ini akan menjadi titik pembahasan kita malam hari ini ya, yang kita beri judul visi keluarga Muslim, biar
jadi jarum mak. Amat tadi malah jadi duit lah mau. yang ingin kita tuju ya di dalam membina rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah panduan dan ilmu yang benar. Dan ini juga nanti insya Allah akan menjadi pembahasan kita di kesempatan berikutnya ya, jika Allah Ta'ala memberikan usia dan kesempatan. Karena terkadang orang itu sudah punya visi yang benar, tapi dia panduannya mengambilnya dari tempat yang tidak jernih gitu ya. Sehingga visinya sudah oke, tapi eksekusinya yang masalah. Banyak sekali ya, contohlah hari ini ya, saya berikan sedikit hal hari ini kan, kalau kata Muhammad Al-Ghazali ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar ya, ahli sirah, ahli parenting, ahli pendidikan juga ya. Nah, beliau menyebutkan ada dua hal, atau dua fan ilmu yang banyak sekali dimasuki oleh racun Yahudi dan pemikiran sekuler, liberal, sekuler, pemikiran Barat, Yahudi, dan lain sebagainya. Tentu ini tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi banyak ya, kata beliau banyak hal yang dimasuki oleh sekuler, liberal, ya Yahudi, yaitu dua ilmu. Satu ilmu pendidikan, dua ilmu psikologi. Ya. Sekali lagi, ini bukan mengeneralisir semuanya, tapi banyak ya. Banyak tersusupi oleh panduan yang ada di Barat ya, yang kita melihatnya kesan ya seolah-olah luar biasa lah ya. Akan tetapi sebenarnya yang menyalahi prinsip-prinsip dalam, sekali lagi, Islam ini tidak anti Barat ya. Dari dulu pun Baitul Hikmah itu ada untuk mengakomodir seluruh ilmu ya. Di zaman puncaknya itu di zaman Harun al-Rasyid ya. Ada Baitul Hikmah itu menerjemahkan sekian ilmu dari mana saja ya. Dari Yunani, dari Cina, dari Persia, dari India, ilmu apa saja ya. Filsafat masuk, pengobatan masuk ya, semuanya disaring oleh para ulama, diterjemahkan, dibuang racun-racunnya, diambil yang jernih-jernihnya gitu ya. Jadi Islam dari dulu fair ya, tidak anti ilmu, tapi harus punya kemampuan saringan yang kuat ya. Nah, masalahnya hari ini banyak keluarga-keluarga muslim yang semangatnya udah oke, visinya udah mantap, tapi saringan panduannya ini yang kurang. Sehingga dari barat apa saja diambil ya. Saya kasih contoh, misalkan apa ada arahan ya atau kalimat ya untuk anak-anak kecil itu jangan diajarkan hal-hal yang abstrak ya. Diajarkan hal yang abstrak, yang goib ya, seperti mengenalkan Allah, iman, surga, neraka. Nah, itu bagi sebagian pakar pendidikan ya, pastinya ini tidak beriman ya. Dia menyatakan ini tidak cocok bagi anak-anak. Ya. Harus yang konkret. Nah, ini masalah juga ya. Padahal di dalam Islam, Nabi SAW sudah berdialog kepada Ibnu Abbas yang umurnya masih kecil, tapi dialognya sudah ihfazillah yahfazka. Ini kalau bagi dunia pendidikan modern mungkin ini abstrak nih, ihfazillah yahfazka. Ya, tapi Nabi dialog seperti itu ya, kepada Ibnu Abbas. Nah, ini contoh ya, banyak hal yang arahan-arahan dari ya pakar pendidikan mana saja. Ya. Kita punya saringan yang sangat jernih, yang sangat luar biasa, yang sudah terbukti menghasilkan generasi terbaik ya, yaitu para sahabat radhiyallahu ajma'in, dan terus bertahan sampai dengan 800 tahun kemudian ya. Itu adalah peradaban kaum muslimin yang ditopang oleh Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan amalan-amalan yang dicontohkan oleh para tabi'in ya, para ulama-ulama Islam. Ini poin kedua ya, tentang tujuan dan orientasi yang benar, dan juga panduan dan ilmu yang benar. Kita masuk ke tema kita malam ini, visi keluarga muslim. Di situ saya tulis ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena sebagaimana tadi saya sebutkan, panduan kita ini dalam segala hal itu adalah Al-Quranul Karim, maka visi keluarga muslim pun pasti mau tidak mau harus mengambil dari Quran. Dan ada
Empat ayat ya yang saya ambil ya untuk menjadi pegangan ya buat kita dalam menentukan visi pendidikan di dalam keluarga kita. Yang pertama ya, menghadirkan keturunan yang soleh ya. Ini ada di surat As-Saffat. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ini doanya Nabiullah Ibrahim. Kenapa visi itu diambil dari doa ya? Nah, itu nanti sebenarnya ada di paling terakhir ya, epilognya ya. Karena apa yang kita inginkan itu biasanya akan mengalir lewat doa-doa kita. Gitu. Doa yang paling kita seriusi itulah sebenarnya hati kita, keinginan kita, obsesi kita. Nah, makanya para nabi itu hampir dikutip doa para nabi itu nggak mungkin doa yang receh-receh gitu ya. Pasti doa mereka doa yang sangat berkelas ya. Di antara doa berkelas itu adalah doa meminta uh, keturunan yang nanti kita uraikan masing-masing di slide berikutnya ya. Saya sebutkan dulu ayatnya. Kemudian yang kedua diambil dari surat Al-Furqan ya ayat 74 yang ini kita sudah sering dengar ya, sering kita jadikan doa juga ya. Yaitu yang doa yang sering kita aturkan ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini yang kedua ya, menghasilkan rumusan saya ambil hanya dua saja di situ poin pentingnya. Menghadirkan pasangan dan anak-anak penyejuk hati, qurrata a'yun. Kemudian yang kedua, isyarat dari ayat itu adalah menghasilkan keturunan yang menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Nah, ini menjadi visi keluarga muslim juga ini ya. Yang urai ini insya Allah akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah di surat At-Tahrim ayat 6, yaitu Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan seterusnya, ini poinnya di sini adalah menghindarkan ahli keluarga dari api neraka. Nah, ini menjadi dua hal terakhir ini menjadi visi akhirnya gitu ya, finishingnya gitu ya, visi seorang ayah bunda nih kita atau kita para guru, kapan kita itu tenang saat keturunan kita itu dinyatakan terbebas dari api neraka ya, dan visi selanjutnya adalah berkumpul di surga. Itu nanti ada di surat At-Tur ayat 21. Nah, itu gambaran perjalanan ya, visi yang harus kita apaki ya, satu persatu ya. Dan ketika salah fokus ya, maka besar kemungkinan ya visi ini tidak akan terrealisasikan dengan baik ya. Atau sudah fokus tapi salah langkah. Nah, itu juga menyebabkan tidak bisa sampai di tempat dengan baik gitu ya. Baik, kita antaranya itu para ulama membagi kesolehan itu menjadi kesolehan ritual ya dan kesolehan sosial. Kesolehan ritual ya sebagaimana kita pahami bersama ya, itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang itu pasti dilihat dari pertama ya sahihul aqidah ya atau salimul aqidah. Akidahnya itu adalah akidah yang menyelamatkan dia ya. Sebagaimana ini nasihat Luqman ya.
Luqman ini menasihati anaknya tuh perkara yang besar ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Mungkin hari ini sudah jarang ya, bisa jadi ya kita mendengar apa ya nasihat-nasihat seperti ini gitu ya di zaman hari ini ya. Mungkin kebanyakan nasihat-nasihat yang ya sifatnya jaga diri gitu ya, atau hati-hati di tanah rantau ya. Jarang sekali memberikan nasihat-nasihat yang filosofis gitu ya, yang menyelamatkan. Tapi Lukman yang mengajarkan kita untuk memberikan nasihat pada perkara yang sangat besar ya, yaitu perkara tauhid ya. Nah, di sini juga sama ya, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim di kesempatan lain beliau juga berdoa, wajnubni wa bani ya an na'budal asnam ya. Selamatkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah menyembah berhala. Nah, ini pertama ya, tauhid dikuatkan kepada anak. Yang kedua, sahihul ibadah ya. Ibadahnya diperhatikan ya. Apalagi hari ini banyak Masya Allah ya. Saya itu pernah berdialog dengan anak SMA kelas 2, kelas 3, bahkan seusia itu mereka belum mengetahui tata cara mandi wajib ya. Atau bahkan tidak tahu mandi wajib itu seperti apa. Masya Allah, ini anak-anak kaum muslimin ya, mereka ada di sekeliling kita juga gitu ya. Ya biasanya begini ini di sekolah-sekolah umum ya. Kita sebenarnya kasihan juga ya, sampai hal yang semudah itu gitu ya, itu banyak yang tidak mengetahuinya. Makanya belajar fikih Islam itu juga sangat penting ya buat anak-anak kita ya, agar apa, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan ritualnya ini itu menjadi lurus ya. Bahkan sebagian anak-anak itu, kalau itu mungkin bisa dites ke santri-santrinya ya. Semoga sih nggak ada yang kayak gini ya. Ada bahkan yang tidak bisa tahu apa najis, apa hadas itu seperti apa. Eh, dan Masya Allah banyak hal-hal yang sejatinya basic ya. Itu ditinggalkan ya. Akibat tadi ya, salah fokus ya. Salah fokus di usia kecil diajarkan apa, nanti sudah tergiur dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu basic ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah kesalehan sosial. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Terkadang ada yang mengatakan seperti ini, apa para ekofilas sekalian, para guru, para orang tua santri. Ada kalimat seperti ini misalkan, itu anaknya baik gitu ya, walaupun nggak sholat gitu ya. Atau yang mengatakan yang penting baik sama orang gitu, yang penting kita baik. Walaupun mungkin nggak sholat, nggak usah ditanya sholat atau enggaknya, atau dia ibadahnya seperti apa, akidahnya seperti apa, yang penting dia baik ya. Seolah-olah ini itu memisahkan ya, antara kesolehan ritual dengan kesolehan sosial. Kalimat seperti tadi itu ya, bisa jadi kelihatan orangnya ada benarnya, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Bahkan bisa jadi dibilang salah gitu ya. Kenapa? Karena dia menyatakan baik itu, tolak ukurnya hanya dari sisi sosial. Dia misalkan tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan diajak hayya 'alas shalah. Nah, yang seperti ini di dalam agama itu dikategorikan dalam tanda kutip tidak baik gitu ya. Bukan orang baik dalam artian gitu, apa versi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya bukan sedang kita menjas orang yang nggak sholat, kita tetap doakan ya, doakan semoga Allah berikan hidayah. Maksudnya penilaian orang, sehingga ini sebenarnya syubhat ya. Logical fallacy juga dalam pemikiran pendidikan. Sehingga orang nanti menormalisasi meninggalkan ibadah. Misalkan tidak menutup aurat, tidak pakai hijab, yang penting baik. Nah, ini pernyataan sebenarnya kontradiksi. Dengan dia tidak memakai hijab, dia sudah menolak perintah Allah, dan menolak perintah Allah itu tidak baik gitu loh. Nah, bisa dipahami ya, apa para guru-guru sekalian ya.
Allah itu mengkritik orang Nasrani itu gara-gara ucapan ya. Walaupun di antara mereka banyak sekali yang baik. Saya pun banyak teman orang-orang Nasrani juga. Di situ kan di CV saya tadi itu sekolah SD Gemit ya, itu SD Kristen gitu ya. Saya itu SD Kristen 6 tahun. Kalau ada yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu Kristen itu saya masih hafal sampai sekarang itu. Karena 6 tahun saya tiap hari nyanyi-nyanyi itu, loh, hafal saya. Nyanyi-nyanyian di gereja itu. eh, Kalau dinyanyiin saya bisa ngikutin juga itu. Karena 6 tahun tiap mau pulang sekolah nyanyinya itu. Banyak orang baik ya. Tapi kan Allah sudah mengkritik habis-habisan gitu ya. Tentang yaqulun, apa mereka mengatakan sesuatu perkara yang ya tafakkarna, sehingga bisa membuat langit dan bumi itu hampir pecah gitu ya dengan kalimat tersebut ya. Jadi eh, antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial ini tidak bisa dipisahkan. Jangan juga ambil salah satunya mengabaikan satu yang lainnya gitu ya. Dan tadi ya poin pentingnya itu hari ini orang mengukur kebaikan ya seorang itu dengan kesolehan sosial gitu ya. Sehingga nanti dia menormalisasi misalkan nggak apa-apa nggak sholat yang penting suka berbagi. Tidak mesti ada kalimat seperti itu. Kenapa di dalam Islam itu Allah dari awal itu udah menggabungkan kesolehan ritual dengan kesolehan sosial. Kita baca Quran pasti lewatin Al-Baqarah ayat awal-awal Allah sudah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Allah sudah sifatin langsung tuh alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada ghaib, wa yuqimunas shalah, melaksanakan salat, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang kami anugerahkan infak. Ini Allah tuh sudah menyatukan ini. Kesolehan, iman pada yang gaib, iman pada Allah, salat, wa yuqimunas shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak, kesolehan sosial. Nah, jadi ini tiga ini jangan dipisah ya. Iman pada Allah, melaksanakan salat, dan kesolehan sosialnya berinfak ya. Nah, ini penyebutan sudah mewakili iman, ibadah, dan kesolehan sosial ya, bermanfaat bagi orang lain, berbuat baik dan lain sebagainya. Nah ini anak-anak kita tiga-tiganya ini jangan sampai terlewatkan gitu ya. Hanya fokus di satu sisi tapi menghilangkan sisi yang lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di surat Al-Furqan, di surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Di sini ada beberapa poin yang saya tulis ya. Para ulama menyatakan qurrata a'yun ya, itu maksudnya adalah menghasilkan ya keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang bertauhid ya. La yusyrik billah ya. Dan ini poin-poin di sini nih para guru sekalian, para wali santri, kebanyakan saya ambil dari 3 tafsir ya. Satu tafsir Ibnu Katsir, 2 tafsir Al-Baghawi, dan yang ketiga tafsir As-Sa'di. Jadi poin-poin ini adalah saya meramunya dari kitab tafsir ya. Setidaknya 3 tafsir tersebut ya. Saya sederhanakan bahasanya ya agar lebih mudah untuk difahami. Pertama itu gitu ya. Sehingga dengannya menyejukkan mata dan menenangkan hati. Nah, hari ini terkadang kita qurratu a'yun itu dalam perkara yang bukan bagian daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang mubahat ya. Nah, ini sebenarnya pandangan kita juga harus diluruskan gitu ya. Terkadang tuh kita bahagianya itu secara umum ini ya, lihat anak oh ganteng nih gitu ya, good looking lah gitu ya. Qurratu a'yun gitu ya. Atau ngelihat anaknya berhasil ya, lulus kampus mana gitu ya. Hati kita berbunga-bunga sampai menangis, terharu ya. Makanya di sini saya tulis ada nangis itu ada 2 ya. Qurratu a'yun tuh bahagia ngelihat anak taat
sampai nangis ayah bundanya gitulah. Saking terharunya ngelihat anak-anak kok bisa taat begini, kok bisa sholat, baca Quran, kok dia adabnya baik, sampai meneteskan air mata saking terharu bahagia dengan ketaatan anaknya. Nah, itu maksud qurrata a'yun ya. Jadi air mata ini para ulama mengatakan dua ya. Fa inna dam as-surur baridun wa dam al-huzn sukhnun. Penelitian juga mengatakan seperti itu. Air mata yang keluar nih, kalau air mata bahagia itu dia baridun, sejuk. Makanya namanya qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk mata. Jadi mata kita itu tersejukkan dengan air mata itu. Air mata bahagia, air mata terharu. Kemudian kalau air mata kecewa, sedih itu sukhnun. Itu dia lebih hangat ya kalau kita raba itu. Sebagaimana penelitian juga menyatakan seperti itu. Jadi walaupun sama-sama air mata ini, air mata bahagia terharu itu beda dengan air mata apa? Sedihan. Nah, hanya masalahnya hari ini banyak kita terharu terhadap hal-hal yang sebenarnya itu mubahat aja, biasa aja. Tapi kita tidak terlalu terharu padahal sesuatu itu yang seharusnya kita mengeluarkan air mata bahagia. Saya mencontohkan kayak gini. Eh, Bisa jadi ya para orang tua itu akan sujud syukur atau nangis ya. Kalau anaknya ini secara umum ya, anaknya keterima PNS misalkan gitu ya. Keterima PNS udah di apa tes berkali-kali ya, terima oh itu sujud syukur ya. Bahkan sampai mengeluarkan air mata atau masuk ke PTN ya. Apa perguruan tinggi negeri, UIK atau UGMK itu orang tuanya sampai nangis gitu ya, nangis bahagia. Salah nggak? Nggak salah. Bahagia seperti itu tidak salah. Yang menjadi kelirunya nanti adalah ketika anak kita lihat anak-anak kita yang istiqomah sholat subuh terus di masjid, kita nggak nangis bahagia begitu itu. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi terkadang tuh kita salah meletakkan air mata haru kita gitu ya. Misalkan anak kita tuh tiap hari istiqomah baca Quran, ya, hafalannya nambah, dia bisa tadabbur Quran. Kita nggak begitu nangis ya, terharunya beda sama dia lulus perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini kekeliruan kita dalam menumpahkan air mata. Terkadang seperti itu ya, kalau kita lihat sehari-hari gitu ya. Kesyukuran kita itu terkadang letaknya itu agak aneh. Itu menunjukkan kita ya, umat kita hari ini, umat hari ini lemah iman luar biasa gitu ya. Sekarang hari ini kalau saya tanya nih, itu evaluasi untuk diri saya dan kita semuanya ya. Kalau habis tilawah 1 juz sama dapat duit 1 juta, itu senang mana itu? Pasti rata-rata kalau kita tahu pasti senang di 1 juta ya kan. Tiba-tiba nih kita duduk nih, ada orang datang, Ustaz ini ada uang 1 juta Ustaz buat antum. Oh Masya Allah, Tuhan syukur ya Alhamdulillah, ya Allah kita sujud syukur mungkin atau apa gitu ya, kalau pas lagi butuh-butuhnya banget. Tapi di antara kita nih, kalau kita habis tilawah 1 juz nih, pernah nggak nih kita, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah hari ini bisa tilawah 1 juz, terima kasih banget ya Allah. Kayaknya sih agak-agak jarang ya, kayak gitu ya. Nah, itu letak kesyukuran kita itu kadang kenapa kalau kata Imam Al-Ghazali? Karena kita tuh sejatinya tidak pernah mengetahui dengan benar harga sebuah hidayah. Kata Imam Al-Ghazali gini, siapapun orang yang diberikan kemuliaan berupa Quran atau ilmu, kemudian dia iri terhadap orang yang diberikan harta, berarti dia telah meremehkan nikmat Quran itu. Nah, harusnya nih para guru ini orang tua yang diberikan Quran, diberikan ilmu, kata Imam Ghazali tidak layak iri terhadap orang yang diberikan harta. Harusnya orang yang diberikan harta iri sama antum gitu ya. Iri sama orang diberi ilmu. Begitulah aturannya. Tapi kita ini hidup di zaman yang sudah kebalik nih gitu ya. Orang berilmu minder sama orang berharta. Ini udah nggak bener nih. Tapi faktanya demikian ya, banyak yang demikian ya. Orang berilmu minder dengan orang berharta. Orang berharta merasa bisa ngatur orang berilmu. Kalau zaman dulu dalam peradaban Islam, orang berharta tunduk di bawah orang berilmu. Orang berilmu yang ngatur hartanya. Nah, kayak gitu ya. Semoga anak-anak kita nanti ya kembali ke suasana seperti itu gitu ya, di mana ilmu itu ditinggikan, ya, siapa yang punya Quran dimuliakan, orang punya harta datang pada orang punya ilmu minta diarahkan. Bukan seperti hari ini gitu ya. Orang berilmu diarahkan orang punya duit gitu ya. Nah, ini pasti nggak mungkin bangkit ya suatu negeri ya. Kalau seperti ini modelannya.
Kemudian terakhir di sini kebahagiaan rohani lebih tinggi daripada kebahagiaan fisik dan materi. Di sini eh, Qurratu Ayun ini lebih menyentuh pada aspek kebahagiaan rohani gitu ya, para guru sekalian, para wali santri ya. Karena di sini tidak membicarakan ya, para ulama tafsir tidak mengaitkannya dengan harta, dengan kedudukan dan lain sebagainya, tapi mengaitkannya murni dengan ketaatan anak kita gitu ya. Eh, Ketaatan anak itu menjadi sumber kebahagiaan. Ya. Jadi poinnya itu di taatnya ya, bukan pada anak kita apa tadi ya, mendapatkan ya berupa harta benda atau kedudukan. Walaupun tidak menafikan itu juga nikmat Allah ya. Tapi bukan ini yang dimaksud gitu ya. Terkadang itu dialog-dialog di masyarakat gitu ya. Eh, Walaupun sudah ngaji juga gitu ya. Misalkan ya saya sudah tenang lah, anak saya udah kerja ya, udah PNS. Seolah-olah dalam tanda kutip tuh keberhasilan itu sudah sampai di titik terakhir, udah ketika nganterin anak-anak, udah punya kerja mapan, udah ada punya rumah, kendaraan, udah tugas saya sebagai orang tua, alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Nah, ini padahal ya belum belum selesai gitu ya. Keberhasilan itu adalah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz ya. Siapa yang dibebaskan dari neraka masuk surga, nah itulah kemenangan yang sejati. Kemudian yang berikutnya di masih di ayat yang sama ya, itu imam bagi orang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini di antara visi kita juga bagaimana menjadikan dari istri-istri kita ini anak-anak kita lahir keturunan-keturunan yang lil muttaqina imamah ya. Bagi orang bertakwa itu dia menjadi imamah. Imamah ini para ulama menyatakan tidak mesti imamah dalam artian kepemimpinan politik gitu ya. Misalkan jadi presiden ya atau jadi bupati. Itu bagian dari imamah tapi tidak sesempit itu ya dimaknain sama para ulama ya. Bukan hanya sekedar imamah itu artinya pemimpin politik gitu, pemimpin pemerintahan. Tapi mereka juga menyatakan lebih umum ya. Imamah di sini adalah sebagaimana saya tulis itu menjadi teladan dalam kebaikan. Nah, yang dimaksudnya seperti itu gitu ya. Siapapun anak-anak kita, kalau dia menjadi imam, imam itu kan artinya yang diikuti ya. Imam itu artinya itu yang diikuti ya. Eh, jadi siapapun anak-anak kita, kalau dia menjadi role model dalam kebaikan, berarti dia itu menjadi imam ya, dalam tanda kutip ya. Imam dalam akhlak. Pernah kan mungkin sampai kalau ada sampai tetangga atau apa orang misalkan bilang, pengennya anak saya seperti anaknya Fulan tuh akhlaknya baik. Nah itu berarti anak kita tuh sudah menjadi wajah Allah lil muttaqina imam. Sudah bisa menjadi role model bagi masyarakatnya atau minimal tetangga lah ya. Nah itu kebahagiaan kita tuh di situ itu. Ketika orang itu sampai bilang, pengen ya seperti anaknya si Fulan ya, istiqomah sholat di masjid. Nah, itu anugerah Allah untuk kita tuh. Itu namanya waja'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi dari istri kita lahir anak keturunan yang orang lain itu menjadikan anak kita, keluarga kita itu contoh ya dalam kebaikan. Kemudian bermakna kebaikan yang menurun ke anak cucu ya. Kenapa tadi wajah Allah lil muttaqina imama ini bermakna doa ini mengharapkan agar kebaikan itu tidak putus gitu ya. Makanya para ulama itu terinspirasi juga dari para nabi ya. Mereka sangat menginginkan agar keturunan mereka itu tidak putus dalam kebaikan ya. Misalkan Nabi Ismail atau Nabi Ishak, anaknya jadi nabi gitu ya. Sampai dengan terakhir ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barokah daripada doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatin wa yuzakkihim ya dan seterusnya. Itu Nabi berdoa agar dibangkitkan seorang yang bisa mensucikan hati, yang bisa mengajarkan kitab wal hikmah dari keturunan beliau ya, Nabi Ibrahim. Dan para ulama pun sangat menjaga ya, apa istilahnya, hasab ya, nasab atau hasab. Misalkan seorang Dr. Fadli ya, Al-Hafiz ya, mungkin sangat menjaga keturunannya agar jangan sampai eh, apa
Quran ini putus di generasi ketiga gitu ya, atau generasi kedua udah putus ya, jangan sampai. Nah, doa ini yang memagarinya gitu ya. Waja'alna lil muttaqina imama ya. Agar terus menjadi contoh, apa? Berarti anak kita menjadikan kita imamah. Nanti cucunya menjadikan anak kita imamah. Cicit kita menjadikan cucu kita imamahnya. Terus gitu ya, seperti itu. Makanya kelakarnya para kiai itu sering, Cung, jangan sampai nasab kikaian itu putus di kamu nih gitu ya. Selalu nasihatin anaknya seperti itu gitu ya. Minimal satu orang ya, minimal satu orang gitu ya. Kenapa tadi? Karena untuk menjaga hasab yang baik tadi ya. Jangan sampai putus baru di generasi pertama udah putus gitu ya. Nah, ini doa ini salah satu yang membentengi itu ya. Kemudian terakhir petunjuk yang meluas manfaatnya. Eh, di sini para ulama mengatakan waja'alna lil muttaqina imama. Keluarga ini dia memiliki istilahnya ada itu aura gitu. Auranya itu nyampe ke sekitar gitu ya. Aura dari sebuah keluarga ini itu nyampe ke orang-orang sekitar. Orang tuh kalau melihat keluarga kita, walaupun kita tidak membuat-buatnya gitu ya, alami aja sih. Nggak usah diniatkan agar jadi role model gitu ya. Tapi itu secara alami aja orang menjadikan kita, oh, si keluarga Fulan nih bicaranya baik-baik ya. Orang tua sama anaknya juga komunikasinya baik, anak sama orang tua jaga adabnya dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau kita ini sudah menyandang guru ya atau ustadz atau apa, aduh ya Allah itu beban moralnya luar biasa gitu ya. Orang pengennya kita tuh nggak ada salahnya gitu ya. Ya itu sudah risiko menjadi seorang apa mualim ya, atau kita mengembel-embelkan atas nama Islam gitu ya. Pasti disorot gitu ya dari sisi akhlak, ibadah dan lain sebagainya. Nah, doa ini ya menjadikan agar anak keturunan kita itu tetap stay dalam kebaikan sebagaimana diwarisi oleh orang-orang sebelumnya. Baik, kemudian di surat At-Tahrim ayat 6, nah ini dua terakhir ini pamungkasnya ya, para ayah bunda, guru-guru sekalian. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ya adalah manusia dan batu. Sampai akhir ayat. Poin pentingnya itu di awalnya itu ya, seruan untuk orang beriman, ku ya, anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia menyatakan, apa maksudku anfusakum wa ahlikum nar? Adibuhum wa allimuhum ya. Tanamkan adab pada mereka, ajarkan ilmu kepada mereka ya. Adibuhum wa allimuhum. Cara menjaga dari neraka itu ta'dib wa ta'lim ya. Ta'dib wa ta'lim. Ya, ta'dib mengajarkan adab-adab ya. Adab ini luas ya, para jamaah sekalian. Adab itu mulai dari para ulama menjelaskan adab pada Allah itu jangan syirik ya. Mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mengutamakan eh, apa wahyu daripada selainnya. Nah, itu adab kita pada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada para ulama, adab kepada orang tua dan lain sebagainya. Jadi adab ini tidak hanya sekedar apa ya, perilaku sosial ya, atau sopan santun atau budaya. Adab itu lebih daripada itu ya. Karena bisa jadi ayah bunda sekalian atau para guru yang menjadi tolak ukur adab itu bukan budaya setempat gitu ya. Karena bisa jadi budaya setempat itu menyatakan ini tidak menyalahi adab, tapi dalam Islam itu menyalahi adab. Atau sebaliknya gitu ya. Di dalam Islam memandang hal itu biasa, tapi di sosial menyatakan salah. Atau sebaliknya. Misalkan adab nih, adab kalau secara umum orang menyatakan wanita berbicara ramah itu secara umum kan bagus ya, baik. Tapi terkadang wanita berbicara ramah itu adab yang tidak baik dalam Islam. Ketika dia berbicara terlalu ramah kepada lelaki ajnabi, sehingga mengakibatkan laki-laki itu punya hasrat yang buruk terhadap si wanita itu. Jadi terkadang
diarahkan para ulama itu wanita itu kalau bicara sama laki-laki ajnabi itu harus tegas, jangan lemah gemulai gitu ya. Nah, itu adabnya wanita terhadap orang asing itu tegas gitu, jangan kayak terlalu ramah gitu ya. Nanti mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, salah tafsir lah atau apalah gitu ya. Itu jadi kita dari mana kita dapat semua ini? Kita belajar belajar apa dari kitab para ulama, di antara kitab yang bagus itu Adabul Mufrad ya, kitabnya Imam Bukhari. Itu belum menjelaskan tentang adab-adab apa saja gitu ya. Nanti kalau kita patokannya budaya, nanti beda-beda nanti gitu ya. Tapi kalau adab Islami itu dia lebih komprehensif ya, dan menyeluruh. Walaupun nanti ada irisannya. Adibuhum mu'allimuhum. Ajarkan ilmu. Nah, ajarkan ilmu ini kita juga harus memahami ya, ilmu itu ada urutannya, tidak semua ilmu dipelajari dalam waktu sekaligus ya. Ada urutan-urutan, makanya para ulama sudah membuat maratibul ilm ya. Nanti ada ilmu yang fardu ain ya. Ada ilmu fardu kifayah, nanti ada ilmu yang mustahab. Ilmu fardu ain yaitu mengenalkan mereka kepada Allah, mengenalkan mereka pada Rasul, dengan Quran ya, dengan kisah-kisah para ulama, para sahabat ya. Nah, intinya step by stepnya dijalankan ya, ilmunya fardu ain dulu. Hari ini kebanyakan ketimpangan, misalkan ada dokter nggak bisa baca Quran. Ini kan sebenarnya aneh ya aslinya ya. Nah, ini karena kita kena sekuler lah kayak gitulah ya. Ada dokter nggak bisa baca Quran, ada dokter ilmu fikih dasar nggak paham. Padahal kalau mereka mau belajar, sebenarnya ilmu ini sangat gampang buat para dokter yang pintar-pintar itu kan. Tapi karena tidak diarahkan demikian, ya, kasihan juga sebenarnya gitu ya. Kalau dalam Islam itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin bisa orang tuh lanjut ilmu fardu kifayah kalau fardu ainnya belum matang, nggak mungkin jebol gitu ya. Artinya sebelum orang, misalkan sebelum orang menekuni kedokteran, pasti dia dicek dulu ilmu-ilmu apa basicnya. Kalau ilmu basicnya belum matang, nggak mungkin boleh belajar ilmu-ilmu yang sifatnya tadi ilmu kedokteran, ilmu astronom yang tinggi-tinggi gitu. Dipulangin dulu lah, belajar basic dulu gitu ya. Karena nanti hasilnya kalau nggak sesat menyesatkan gitu ya. Ilmunya pasti digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Kemudian di sini mulai dari menjaga diri sendiri, kemudian keluarga. Aku amfusakum ya, jadi amfusakum dulu ya kita para orang tua gitu ya. Jadi jangan sampai semangat mendidik itu tuh bukan menyuruh gitu ya. Mendidik itu bukan perintah dan larangan tok gitu ya. Itu bagian dari cara mendidik ya. Tapi mendidik itu utamanya itu adalah keteladanan. Jangan sampai gitu ya, misalkan bapaknya lagi nongkrong nonton TV, nah udah murojaah belum? Target dari Ustadz berapa itu? Bapaknya ngomong sambil nonton TV ya. Kayak gini nih, ini mendidik apa enggak nih kayak gini? Kayak sini ku anfusakum, mulai dari diri sendiri juga. Ya. Kadang orang tua itu harus punya empati juga pada anaknya gitu ya. Kalau kita sudah melakukan apa yang kita suruh, minimal itu anak-anak kan bisa ngelihat, oh, Abi juga susah payah. Beda vibes-nya gitu ya. Kalau kita nyuruh nih, misalkan nih, contoh ya, sederhana. Nah, kamu sudah ngafalin yang kemarin belum, misalkan surat Al-Jin. Abi tadi udah ngafal nih, ini Masya Allah, susah ya. Tapi, apa? Alhamdulillah Allah mudahkan tadi. Coba nak kamu hafal, semoga Allah mudahkan juga. Nah, kayak gitu kan enak tuh. Abi saya udah nih. Dibanding kita nyuruh tok gitu ya. Nabi banyak melakukan hal-hal itu, Nabi duluan melakukan, kemudian sahabatnya ngikut, atau sekaligus Nabi demonstrasi ya, langsung mencontohkan. Jadi tidak hanya sekedar perintah larangan gitu ya. Nah, mulai dari diri kita sendiri ya. Kemudian eh, di sini poin penting saya tulis ini, anak pada asalnya telah mendapatkan tiket ke surga ya. Karena mereka lahir dalam keadaan fitrah, tugas kita hanya menjaganya, jangan rebut tiket itu dari anak-anak kita ya. Poinnya nih, ku anfusakum wa ahlikum naro, ini ayat bunda sekalian. Ini mahal banget ya. Ya saya mentadaburi ayat ini ketika melihat ke anak-anak kita nih, terutama ayah bunda yang punya anak-anak masih kecil ya. Coba pandang mereka deh, pandang mereka, lihat mereka. Mereka itu kan kata Nabi yuladu alal fitrah. Mereka dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah itu artinya apa? Dalam keadaan lurus gitu ya.
lurus. Kalau mereka meninggal saat itu, mereka itu dapat surga loh. Iya kan? Mereka kalau belum balik itu kan belum dihitung apa-apa kan. Ibaratnya anak-anak kita itu, ayah bunda sekalian, para guru, itu mereka megang tiket surga. Apalagi yang belum balik nih ya. Jangan sampai gara-gara di bawah asuhan kita, pendidikan dari kita nih, sehingga mereka balik, belum siap balik gitu ya, sudah balik tapi nggak sholat, omongannya sembarangan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan itu, tiketnya hilang. Gara-gara salah asuh kita ini. Padahal tadinya tuh dia udah punya tiket surga. Jangan sampai nih, saya kebayang nih, khawatir tuh anak-anak kita tuh bilang ke Allah tuh nanti, ya Allah mendingan saya wafat saat belum balik masih kecil gitu daripada saya diasuh dengan cara seperti ini, besarnya saya jadi kayak gini. Bisa jadi anak-anak kita itu minta kalau kayak gini mah mending saya mati umur 5 tahun lah daripada diasuhnya dengan cara begini gitu ya. Kan nanti kan banyak anak-anak yang dia menggugat juga orang tuanya gitu ya. Banyak juga anak-anak nanti di hari kiamat itu menggugat orang tuanya. Dia memang salah, pasti anak salah juga karena sudah balik, karena harus tanggung jawab dia. Tapi punya peran kita juga nih. Dia kenapa usia balik kok masih belum bisa sholat 5 waktu, usia balik kok akhlaknya masih seperti itu, usia balik belum bisa menutup aurat dengan baik. Itu kan ada saham kita juga gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita itu menggugat kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena telah merebut tiket surga mereka gitu ya. Karena hasilnya mereka itu lahir tuh fitrah gitu ya. Gara-gara seandainya nih jangan sampai nih ya. Ini kalimat kalau ayah bunda coba merenung nih. Seandainya anak-anak kita apalagi yang udah gede ya. Kalau ditanya, nak seandainya kamu lahir ulang lagi, kamu masih pilih jadi anak ayah bunda apa anak orang lain? Kalau dia pilih, saya kalau disuruh dipilih suruh milih lahir ulang, saya kayaknya nggak pengen lahir dari rahim bunda atau ayah gitu deh. Nah, itu berarti masalah kita nih. Berarti menurut dia kita eh, tidak bisa memberikan apa pendidikan yang baik ya. Nanti bisa jadi seperti itu akan terjadi. Ya Allah, seandainya saya tidak lahir dari orang tua yang begini ini gitu ya. Tentu saya nggak akan begini gitu ya. Nah, itu kalimat buat kita pukulan yang sangat keras gitu ya. Ya mumpung masih sekarang ya semoga jangan sampai kalimat itu keluar dari anak-anak kita ya. Kemudian yang terakhir eh, para ibunda sekalian di surat At-Tur ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Nah, inti dari At-Tur ayat 21 ini adalah orang-orang beriman nanti beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka. Nah, itu dalam keimanan ya, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga ya, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya, jamaah sekalian. Nanti Allah itu mengikutkan ya mereka kepada anak cucu mereka ya. Jadi di surga yang paling tinggi gitu ya. Kalau di antara kita ataupun anak kita atau cucu kita yang surganya paling tinggi itu diikutkan ya. Diikutkan ke yang levelnya yang paling tinggi ya. Itu di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala agar terjadi reuni ya di surga. Jadi seorang anak atau seorang bapak bisa ibaratnya Pak mengupgrade surga ayah bundanya. Atau sebaliknya, ayah bunda bisa mengupgrade surga untuk anak-anaknya. Tapi yang penting surganya dulu nih gitu ya. Emang aslinya orang baik gitu ya. Sama-sama soleh, ya ayahnya soleh, bundanya soleh. Makanya di sini dikatakan anak keturunan yang mengikuti dalam keimanan gitu ya. Jadi syarat utamanya itu sama-sama soleh dulu. Adapun nanti ketika kesolehannya grade-nya berbeda, itu Allah up ke yang paling atas gitu ya. Ikutin ke eh, kalau hotel ya bintang 5-nya lah gitu ya. Dan itu anugerah ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sampaikan ridha Allah ya dan berkumpul di surga menjadi tujuan akhir ya perjalanan keluarga muslim. Kemudian itulah hakikat kesuksesan yang sesungguhnya sebagaimana ayat yang tadi saya baca, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Ya, siapa yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia mendapatkan kesuksesan yang sejati. Nah, ini poin penting ini kita dialogkan ke anak-anak kita nih. Kalau kita tanya, "Nak, apa definisi sukses menurut kamu?" Kalau tanya ke orang tua hari ini, eh misalkan Bapak coba wawancara nih Pak, definisi Bapak anak sukses itu apa? Kalau misalkan oh kalau dia sudah apa
kuliah di sini atau sudah bisa bekerja di sini dan lain sebagainya. Ya banyak orang bisa jadi jawabnya seperti itu juga. Tapi kalau Muslim ditanya definisi keluarga kita dikatakan sukses itu apa? Ayat tadi itu, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz." Siapa yang dibebaskan dari neraka, masukkan ke surga, itulah sukses. Ini hari ini nih kita nih lagi main semua nih, lagi bertanding semuanya, belum ada yang terima rapotnya. Nanti gitu ya. Kalau ada orang bilang, oh dia anak saya sudah sukses, itu dalam tanda kutip aja. Sukses nisbi saja sebenarnya. Kalau kata orang Jawa belum sukses tenanan ya. Ya sukses-suksesan aja gitu. Sukses udah jadi anggota dewan ya. Udah kuliah sampai S berapa gitu ya. Atau sudah punya rumah sendiri dan lain sebagainya. Itu kesuksesan versi apa masyarakat secara umum ya, hari ini. Tapi sejatinya belum ada stempel sukses juga ya. Sampai kalau kita sudah terbebas dari neraka, masuk surga, itulah stempel kesuksesan yang sungguhnya untuk keluarga kita. Terakhir, penutup ya, ada jam 9. Kesimpulannya ya, vlognya. Ini saatnya kita dialog dengan diri kita ya. Jika kita ingin mengetahui secara jujur ya, apa sejatinya visi keluarga kita, Ya. maka perhatikanlah 3 hal ini. Apa yang sering kita pikirkan dan resahkan, Di sini, Bang. yang kita harapkan dan kita khawatirkan. Dan ini nggak bisa direkayasa, itu muncul alami gitu ya. Itu muncul alami di hati kita. Sama dengan Nabi Yakub ya. Nabi Ibrahim beliau itu ketika mau meninggal itu kan tanya kepada anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah nanti peninggalku gitu ya. Itu yang dikhawatirkan, bukan nanti dikhawatirkan aduh gimana anak saya nih, sekolahnya gimana nanti nih, rezekinya gimana nih, rumahnya tinggal di mana nih. Bukan hal-hal yang seperti yang dikhawatirkan sama para nabi gitu ya. Ada yang nabi mengkhawatirkan siapa yang meneruskan dakwah saya nanti nih kalau saya meninggal. Kalian nanti nyembah apa, masih nyembah Allah apa enggak nih gitu ya. Masih tetap bersama Al-Quran apa enggak nih, masih semangat dalam ilmu apa tidak gitu ya. Nah, itu kekhawatiran kita menunjukkan visi kita ya. Harapan kita dan apa yang kita khawatirkan itu menunjukkan visi kita di situ ya. Bahkan sampai kalau Maryam itu visinya itu bahkan bayinya masih di dalam perut ya, ibundanya Maryam ya, ibunda Hana. Ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya nazarkan anak di perut saya ini untuk menjadi khidmat ya, untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus ibadah berkhidmat untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Maryam itu ya, sehingga menghasilkan anak seperti Maryam. Nanti hasilnya itu fa'ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Allah nanti yang tumbuhkan anak-anak kita. Ya, jadi pelajaran dari ayat ini di surat Maryam itu, di surat Al Imran itu, ibunda sekalian, kalau kita serahkan anak kita ini kepada Allah, kita niatkan wakafkan ya anak kita ini untuk jadi pejuang-pejuang agama, nanti Allah yang akan menumbuhkan anaknya kita. Allah yang fa'ambataha di sini, fa'ambataha itu yang subjeknya fa'ilnya tuh Allah langsung. Fa'ambataha nabatan hasanan. Allah akan tumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. Wakafalaha Zakaria, dan Allah pilih Zakaria menjadi pengasuhnya. Karena inspirasinya nanti kalau kita nazarkan anak kita pada Allah, nanti Allah pertemukan anak kita tuh dengan orang-orang baik untuk merawat dia. Ketemu dengan guru-guru yang baik, nanti ketemu teman-teman yang baik. Allah yang kawal langsung pertumbuhannya. Kalau kita sudah meniatkan anak kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita lihat dari apa nasihat dan topik yang sering dibicarakan bersama keluarga. Karena nasihat itu menunjukkan apa visi kita sebenarnya. Yang sering kita omongin ke anak-anak kita itu menunjukkan visi kita. Yang sering kita obrolin, pernah nggak mungkin kita obrolin di keluarga kita, gimana nih kiat-kiat sukses reuni di surga. Bang, kamu punya amalan apa nih yang memancing rahmat Allah biar kita berkumpul di surga. Nah, kayak gitu, dialog-dialog kayak gitu harus dibiasakan memang gitu ya. Agar anak kita tuh tahu nih pengen ayahnya gimana sih, atau pengennya bundanya dari aku tuh apa gitu ya. Visinya itu terlihat dari obrolan ya. Kalau obrolannya misalkan dominasi ya, bukan nggak boleh obrolan yang lain, boleh aja, tapi dominasi obrolannya misalkan pekerjaan lagi ini lagi duit mulu gitu ya, itu mulu gitu ya. Nah, itu ya udah visi kita memang di situ, itulah tidak bisa dipungkiri gitu ya. Apa yang sering kita omongkan itu yang ada di kepala kita, yang kita rasakan. Yang terakhir adalah apa doa yang sering dan serius dipanjatkan. Itulah visi kita. Walaupun kita bibir kita bilang visi saya surga,
Tapi kalau kita ini doa ke surga itu nggak serius banget, doa jadi ahli Quran nggak serius banget. Tapi kalau doa lagi utang nih, serius banget sampai nangis-nangis. Nah, berarti memang apa atau doa pas anak kita mau saya kasih contoh ya dua hal inilah. Karena yang saya lihat saya itu yang paling serius orang-orang terutama ibu ya. Saya serius benar-benar lihat orang doa itu dua. Satu mau lulus kuliah atau daftar polisi lah atau apalah. Sama yang kedua buat eh, perguruan tinggi atau mendapatkan pekerjaan. Itu biasanya ibu-ibu tuh doanya khusyuk banget tuh. Sampai yang nggak biasa tahajud jadi tahajud. Sampai puasa Senin Kamis. Demi doa anaknya biar lulus ujian ya, dapat pekerjaan. Itu nggak salah sih. Nggak salah juga. Tapi orang tua doain buat anaknya biar biar ngafal Quran, biar paham ilmu, biar jadi alim dalam hal agamanya itu terkadang nggak seserius itu gitu ya doa biasa aja ya Allah semoga paling ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dah gitu atau ya Allah semoga jadikan anak saya ahlul Quran dah gitu aja tapi kalau doa masuk ke perguruan tinggi kadang tuh sampai ya Allah tolong anak saya digolkan ke UI ini ya Allah tolong lulus sampai nangis kadang-kadang gitu ya nah itu juga mempengaruhi berarti ini sekali lagi tidak salah ya tapi ya udah visi kita yang di situ doa yang paling serius kita ucapkan itulah visi kita. Jadi kalau pengen tanya di hati kita nih, apa visi keluarga Anda? Tanyakan pada dirimu, doa apa yang paling Anda seriusi untuk panjatkan itulah visi hidup Anda. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Saya kembalikan ke MC, mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, giliran keterbatasan kami. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran jazakallah kepada Ustadz Imam. Ini ilmu yang mahal sekali kita dapatkan pada malam hari ini. Ini bekal nih untuk kita semua dan terutama eh, kita sebagai orang tua bisa untuk mengaplikasikan ilmu pada malam hari ini. Apa sebetulnya visi keluarga kita ini? Ini menjadi renungan kita semua. Dan ini menjadi bahan pemikiran kita semua, terutama pada para yang masih jomblo-jomblo, yang masih gadis, masih bujang, ini menjadi bahan pemikiran juga sebelum menjelang ke pernikahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu materi tadi. Silakan jika ingin ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Imam, silakan raise hand atau silakan berikan pertanyaan di kolom chat Zoom. Bersamaan saya lampirkan juga link absensi di chat Zoom. Mohon untuk mengisi link absensi sebagai kelengkapan administrasi kami dan laporan terhadap kajian kita ini. Silakan Bapak Ibu sekalian peserta kajian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini, visi keluarga Muslim antara anugerah dan amanah, yang insya Allah pekan-pekan selanjutnya akan diadakan lagi, tentu dengan materi yang berbeda. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand di kolom chat Zoom atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini nam- lagi merenung, Ustaz. Lagi merenung apa visi kami keluarga ini setelah dapat materi ini. Ustaz Fadli, ada yang ingin didiskusikan, Ustaz Fadli? Lanjut, 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 lanjut. Oke, silakan, ya Baik, boleh. yang lain Ustaz, Ustazah, Oh, Bapak Ibu sekalian, ini eh, peserta kita sempat menyentuh angka 60 tadi, Ustaz.
di partisipannya. Ya, alhamdulillah. Ini materi yang cukup mahal yang bisa kita aplikasikan di keluarga kita. Iya. Jadi ada 5 visi keluarga Muslim itu menghadirkan keturunan yang soleh, menghadirkan pasangan dan anak-anak penyujuk hati, menghasilkan keturunan yang menjadi imam, kemudian menghindarkan ahli keluarga dari api neraka, kemudian terakhir visi berkeluarga itu berkumpul di surga. Ini yang menjadi visi kita. Dan tadi dijelaskan Ustadz Imam bahwa kadang kita salah menilai kesuksesan itu hanya kesuksesan duniawi saja yang dikejar. Ternyata bukan itu kesuksesan sesungguhnya. Tapi kesuksesan sesungguhnya itu ketika kita nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, silakan kepada Ustazah Erweni yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Ustadz John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ustadz Imam, terima kasih atas sharingnya malam ini. Sangat bermanfaat sekali, baik sebagai orang tua dan juga kita sebagai guru gitu. Jadi dari acara-acara malam, dari materi-materi yang sudah didapatkan itu memang menyentil ya. Sebagai kayak kita ya Allah kayaknya memang perlu memperbaiki visi misi keluarga lagi gitu kan. Yang mungkin memang sudah lama mungkin terlupakan, hanya mengalir saja gitu. Ternyata setelah mengalir, iya banyak yang harus diperbaiki lagi. Nah gini Ustadz yang mau saya tanyakan gitu kan, sebagai orang tua dan sebagai guru juga gitu kan, kita itu sebenarnya sudah berusaha gitu kan, entah dalam doa gitu kan, tentunya dan juga dalam tindakan gitu kan. Cuman kadarullah mungkin karena kita memang kurang ilmu atau juga mungkin juga kurang iman gitu kan. Kadang kan kita tuh mendapati kita sudah berusaha, kita juga sudah berdoa, ternyata memang entah itu karena faktor sekarang ini zaman gitu kan, anak-anak itu sudah lumayan pinter gitu, entah itu pinter membantah gitu kan, agak sulit diomongkan gitu. Nah seperti itu di sekolah juga anak-anak itu mungkin ya agak gimana gitu, agak sudah mulai agak sulit dikendalikan. Nah ini menurut Ustadz ini kenapa gitu kan? Apa yang salah kita sebagai orang tua, apa yang salah kita sebagai guru gitu? Mungkin masukannya itu Ustadz, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan menghadapi anak-anak yang sudah pintar gitu, pintar dalam tanda petik seperti tadi. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Ustazah Erweni. Silakan kepada Ustadz Imam untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah Erweni. Ya, baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertanyaannya, insya Allah ya, hari ini menjadi keresahan bersama kita ya, eh, terkait hadirnya generasi hari ini ya. Padahal visi Islam itu kan tinggi sekali tadi ya, ibadah apa kesolehannya bukan kesolehan ritual saja ya, tapi kesolehan sosial, atau dalam istilah lain tuh kita sering menyebutnya soleh wal muslih ya. Dia jadi soleh, dia juga muslih, bisa menyolehkan orang lain. Alimun nafi'un ya. Orang alim yang ilmunya itu bermanfaat ya untuk orang lain. Di tengah visi muslimin yang luar biasa seperti itu ya, kita juga dihadapkan dengan kondisi realitas ya, uh, anak-anak hari ini. Maka uh, memang baginya dengan dua hal gitu ya, yang perlu diperhatikan gitu ya, ini buat saya dan buat kita semua juga perlu menggandengkan, menguatkan banget sisi
baina antara nusratullah dan sunnatullah ya. Nah, ada 2 poin ini ya, 2 poin. 1 poin nusratullah, 2 poin sunnatullah. Poin nusratullah ini poin penting banget ya. Pertama ini, pokoknya dalam pendidikan ini kita benar-benar berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya, apa ya, Nabi Nuh juga qadarullah ya, dengan segala keluar biasaan beliau ya, anaknya belum nggak bisa dapat hidayah, kemudian istrinya pun nggak dapat hidayah. Tapi sebaliknya anaknya Abu Jahal ya malah jadi ahli tafsir ya, Ikrimah ya, jadi sahabat luar biasa ya. Nah, ini artinya benar-benar Allah SWT pemegang hak prerogatif ya untuk hidayah ini. Ini dari sisi nusratullahnya ya. Kita sangat berharap ya amalan-amalan, bahkan di zaman fitnah dulu, zaman fitnah ini bukan sekarang aja ya. Dari dulu itu umat Islam itu ada di zaman fitnah, kemudian bangkit lagi, masa fitnah lagi, kejatuhan lagi, bangkit lagi. Jadi bukan dulu itu udah keren semuanya. Di zaman Al-Ghazali, beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin itu zaman lagi rusak-rusaknya. Beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin, ya kaum muslimin saling perang lah, ada orang aliran sesat di mana-mana, orang mendewakan uang, mendewakan jabatan ya. Nah, para ulama tuh punya cara-cara unik gitu ya untuk bab nusratullah ini ya. Bahkan ada ulama itu yang punya amalan, dia setiap habis sholat itu dia sholat 2 rakaat. Nah, pas ditanya ini sholat apa? Sholat buat, ibaratnya kalau dibahasakannya itu, ini sholat sebagai eh, apa ya istilahnya, kekuatan untuk Allah menjaga anak saya gitu ya. Artinya kalau kita mau nama itu sholat pendidikan gitu atau sholat pengasuhan gitu ya. Jadi dia sholat 2 rakaat itu ya biar anak saya Allah mudahkan jadi anak soleh. Sama kayak Imam Bukhari kan sholat 2 rakaat buat tulis kitab ya agar kitab ini barokah. Nah, seorang ulama ini ada dia sholat untuk biar jaga anak, karena saking udah ya Allah, zaman udah kayak gini nih nggak ada yang bisa menyelamatkan anak saya kecuali Engkau aja ya Allah. Nah, ini bisa dipraktekkan juga nih sama kita nih, orang tua atau guru. Namanya apa ya, sholat mutlak ya, bagian daripada sholat mutlak diniatkan ya. Sholat untuk menjaga anak-anak kita ya. Ya. Nah, itu satu ya, selain dengan doa-doa tadi yang tadi Ustazah sampaikan, itu sisi nusratullahnya harus dikuatkan ya, karena memang zamannya luar biasa ya, kita tidak bisa memantau anak-anak kita 24 jam. Nah, yang kedua, sisi sunatullahnya harus maksimal juga nih. Sisi sunatullahnya kan berarti sisi kita analisisnya gitu ya. Kalau tadi kan sisi hidayah itu hak Allah. Kita udah serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan doa-doa kita ya, amal-amalan kita. Nah, sekarang sisi analisisnya, sisi sunatullah. Kira-kira anak tuh begitu kenapa? Misalkan dia pinter bantah, dia ini. Pasti anak itu, kan dia kan Allah SWT katakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kalian tuh dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Anak-anak itu nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan bagi kalian apa? As-sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal af'idah, hati dan akal. Nah, ini poinnya nih, inspirasinya nih. Anak-anak kita itu, siapa dia itu tergantung ininya nih. As-sam'a, dia kan tadi nggak tahu ngerti apa-apa. Apa yang dia dengar, makanya perhatikan ini, perhatikan apa yang anak-anak kita dengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basar. Apa yang anak-anak kita lihat. Wal af'idah. Apa yang anak-anak kita pikirkan. Nah, ini harus dikawal nih, 3 poin ini nih. Apa yang anak kita pikirkan, dia rasakan. Karena ada pepatah Arab mengatakan al-insan ibnu bi'atihi. Anak uh, itu dia apa? Manusia itu anak lingkungannya, gitu ya. Manusia itu adalah anak lingkungannya. Al-insan ibnu bi'atihi. Anak itu manusia itu anak lingkungannya. Apa faktor yang mempengaruhi anak gitu ya? Ada beberapa hal. Satu, rumah. Ya, perhatikan dari poin 3 tadi itu, yang misalkan di rumah itu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan. Begitu juga di sekolah, di tempat mainnya, di lingkungan mainnya. Kemudian juga hal terberat juga hari ini itu pasti gadget. HP ini menyumbang apa
pembentukan perilaku anak-anak kita hari ini gitu ya. Jamaah sekalian. Kalau dulu nih kita pengen menghindarkan anak-anak kita dari lingkungan yang buruk, kita tinggal taruh dia di rumah aja. Kamu jangan main ke sana, di rumah aja. Selesai perkara kan? Tapi hari ini anak dikurung di rumah pun dia bisa menjelajahi di mana saja lewat gadgetnya itu. Nah, hari ini kan ya sama, berarti dia dipengaruhi oleh asam wal basar wal afidah. Jadi ikhtiar yang bisa kita lakukan ini, Bunda, coba kita perhatikan baik-baik nih, disaring benar nih apa yang dia dengar, apa ya, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan. Artinya pemikiran-pemikiran yang masuk ke kepala dia ini apa aja. Nah, dengan kita menjaga tiga itu, itulah sumber yang membentuk siapa anak kita, atau bahkan kita juga sendiri sama gitu ya. Siapa diri kita itu adalah apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan. Sama dengan anak-anak juga. Dia akan terdoktrin ya, terinfluence terhadap apa yang sering dia dengar. Karena tadi aslinya dia la ta'lamuna syai'an, itu enggak, kalau kata Imam Al-Ghazali itu anak itu tuh nggak berbentuk, dia cuma bongkahan doang. Dia tuh kebentuk itu sama bapak ibunya bentuk, lingkungan yang bentuk dia, hari ini media sosialnya bentuk dia. Nah, sehingga bentuknya nggak karu-karuan itu ya, itu hasil kolaborasi banyak pihak gini ya. Maka kita mulai dari yang paling dasar keluarga ya, karena keluarga ini kita punya kemampuan nanti menyaring ya, kalaupun anak kita dapat hal yang buruk di luar, kalau kita sering-sering nih, seperti baju aja nih Bun, Ustazah ya, atau para ustaz yang lain. Kalau kita nyucinya tuh nunggu kotor banget ya, itu agak susah. Tapi yang kita lakukan itu, anak-anak kita pasti main keluar, pastilah dapat hal-hal yang buruk juga. Kita filternya itu harus cepat gitu, cepat dan sering. Pulang, dialog lagi, nah kamu dapat apa? Tadi perkataan ini apa? Kenapa kamu ucapkan ini? Kita lihat tindakan dia agak aneh, kita langsung dialogkan. Hari ini yang luput adalah orang tua kurang apik berdialog dengan anaknya, gitu ya. Hanya tadi perintah larangan, perintah larangan. Nah, ini sebenarnya ada materi khususnya. Sebenarnya dalam bab parenting itu adalah tentang dialog ya. Karena banyak sekali dialog para nabi kepada anaknya ya di Quran ya, atau Rasul terhadap sahabatnya. Nah, itu sih tadi menjaga asam wal basar wal afidah, sama kemudian yang berikutnya itu kita sering nyaringnya, jangan lama baru ditanyain ya. Tiap hari itu kita latihan membersihkan pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya. Apa yang dia dapatkan, dialog sama dia, kenapa dia seperti itu gitu ya. Eh, Tahu atau tidak ini nggak benar gitu ya. Kemudian ajak dia pengen berubah nggak. Ini ibu mau bantu kamu nih berubah, kalau kita guru ya. Ustazah mau bantuin kamu nih, mau nggak gitu ya. Kita treatment pelan-pelan dengan cara salah satunya dialog ya. Karena kalau nyuruh doang nih, jangan sampai itu dia tidak pernah tahu apa yang dia lakukan itu sebuah keburukan dan akan mencelakakan dia. Ya. Karena kita doktrin dong, doktrin perintah. Nah, jadi lakukan, saran saya lakukan pendekatan personal. Sebagaimana pendekatan personal yang dilakukan oleh Lukman. Ya Bunaya itu panggilan dekat personal luar biasa itu. Ya Bunaya, la tusyrik billah. Itu para ulama mengurai itu panggilan sayang gitu ya. Ini contoh konkret ya, kalau di sekolah nih, kalau kita guru nih. Misalkan anak lagi ngucapin kata-kata kotor, kita dari jauh langsung kita misalkan teriak, siapa itu? Jangan ngomong kayak gitu. Nah, itu belum ya bunaya ya. Kalau ya bunaya itu misalkan, nak, sini nak. Nah, diusap palanya nak. Tadi apa nak? Ustaz dengar kamu mengatakan seperti ini. Nah, kita raba dadanya mungkin, sentuh anak laki-laki misalkan. Nah, Ustaz ingin menyampaikan satu kalimat yang akan menyelamatkanmu insya Allah. Nah, tadi kamu. Nah, itu namanya ya bunaya. Panggil hati dan jiwanya. Tapi kalau kita nasihatnya cuman, ya nasihat hari ini ya, kenapa nggak ampuh tuh gara-gara kita, jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Oh, nanti ngomong gitu besok Ustaz Jewar nih. Itu nggak nyentuh kolbunya. Mungkin kali itu ya, dia berhenti besok lagi. Karena nggak pernah sampai ke akarnya. Lukman menasihati anak itu, ya bunaya itu panggilan kasih sayang, panggil jiwa raganya. Panggilan kasih sayang, sampaikan dengan baik. Dan Lukman itu juga menyampaikan di akhirnya itu, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Terkadang kita itu lupa menyampaikan kenapa ini nggak boleh. Nah, kenapa kamu harus begini? Kita jelaskan alasannya. Sebagaimana Lukman itu jelasin, inna syirka la zulmun azim. Ya. Nah,
kenapa ibu nggak pengen kamu seperti ini? Karena kalau kamu lakukan ini, nak, efek buat kamu di masa depan nanti. Coba kamu renungkan deh. Ah, kayak gitu itu insya Allah bibitnya lebih masuk ya daripada kita ala-ala apa apa sih VOC perintah enggak apa bukan sautul qalb gitu ya, bukan suara hati gitu kita ya. Nasihat kita tuh karena penuh keemosian ya. Salah satu kenapa kok udah nasihatin udah gini? Karena nasihat kita itu landasannya itu udah emosi duluan, bukan panggilan jiwa, sentuh hatinya, dikasih tahu dialog dengan baik. Kenapa kamu nggak boleh seperti ini? Nah, itu mungkin kita belajar dari Lukman. Nah, itu Lukman itu kalau dibedah itu Masya Allah juga luar biasa itu ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, itu banyak sekali faedah pendidikannya. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. 2 poin tadi ya, nusratullahnya dikuatkan, sunnatullahnya juga dikuatkan. Wallahu alam bisawab. Baik, syukuran jazakallah kepada Ustadz Imam yang telah banyak menyampaikan materi kita kepada kita pada malam hari ini. Dan ini ilmu yang luar biasa. Kita belajar banyak tentang perlakuan orang soleh terdahulu pada Luqman, kepada anak-anaknya. Dan ini bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari tentang pengajaran orang-orang terdahulu. Rasanya itu saja untuk materi pada malam hari ini, karena berhubung sudah pukul 21.30. Eh, dan ini apa materi yang luar biasa yang kalau kita betul-betul aplikasikan pada kehidupan sehari-hari, ini insya Allah akan merubah peradaban, insya Allah. Dan merubah secara pribadi tentunya di individu kita masing-masing. Kalau kita terapkan ini akan merubah kita semua. Dan ini menjadi bekal untuk kita semua, terutama kami yang baru berkeluarga nih, Sad, yang baru punya anak satu, ini menjadi bekal juga untuk menghadapi tantangan pada zaman saat ini. Menjaga anak itu luar biasa pada tantangan pada zaman saat ini. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita para pendidik untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah disampaikan ini. Ana rasa cukup. Terakhir Ustadz, mohon closing statement untuk kajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Imam, silakan untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, Bismillah, jazakumullah khairan kepada apa, semuanya yang telah hadir di pertemuan kali ini ya. Jadi poinnya adalah tadi antara anugerah dan amanah ya. Anak ini anugerah, oleh karena itu di samping kita mensyukuri, kita juga menjaga amanah ini dengan baik ya. Ingat semangat dalam Islam itu tadi sebagaimana disampaikan, kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi soleh wal muslim dan aliman nafi'an ya. Karena anak-anak kita ini bukan hanya dihadirkan untuk keluarga kita saja ya, tapi kita niatkan anak-anak kita ini menjadi sebab kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita ya. Bahkan sampai dengan jangkauan itu sangat luas sekali ya. Karena tujuan akhirnya juga untuk visi dunia itu khalifah fil ardh ya. Menjadi pemakmur bumi. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita kecilkan visi keluarga kita ya. Besarkan ya sampai dengan bermanfaat untuk seluas-luasnya untuk Islam dan muslimin, dan terakhir apapun nanti anak-anak kita jadinya. Ini salah paham juga, terkadang orang pikir umat Islam itu berarti anaknya harus jadi ustaz. Enggak ya. Enggak pasti jadi ustaz semua gitu ya. Banyak kan ustaz nanti ya. Udah banyak juga ustaznya. Uh, Apapun ilmu, keahlian, dialogkan kepada anak kita. Ini saya sering sampaikan ke murid-murid saya juga. Kamu mau jadi apapun, keahlian apapun, pastikan ilmu kamu itu bermanfaat untuk Islam dan Muslim. Apapun keahlianmu, pastikan harus bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Karena itu diantara visi kehidupan seorang Muslim juga adalah tadi kesolehan sosialnya itu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi
apapun keahlian, keilmuan, perjalanan hidup